saya itu dulu juga memproduksi Oh iya, pasti. alat-alat khusus untuk perdukunan. Saya itu sampai diundang Ki Joko Bodo Wus. ke rumahnya. Kemudian Gendeng Pamungkas. Waduh. Kebetulan dua-duanya kok almarhum ya. Oke. Itu dia datang ke sini. Ini pesanan khusus kebetulan dia. Dia setelah dari Pak Ben, Oke. saya minta jenglot. Wis. Bisa. Oke. Kita bikinkan jenglot. Sulap adalah sesuatu ilmu seni untuk memanipulasi mata, pikiran, bahkan sampai memanipulasi hati. Kita buktikan sekarang. Tangan saya kosong, nggak ada apa-apanya. Lihat sesuatu di sini ada? Pasti nggak lihat. Saya ambil bim salabim abrakadabra. Ternyata ada sebuah kain warna kuning, dan saya mau ambil satu lagi warna lain. Jangan sampai kedip kalau nonton sulap. Kosong, kita buktikan. Bim salabim abrakadabra. Ternyata sudah muncul warna merah, dan saya akan coba warna merah untuk saya masukkan ke warna kuning. Kembalikan lagi, jangan sampai berkedip. Masukin pelan-pelan, masuk. Nonton sulap resepnya tidak boleh berkedip. Kalau berkedip sekedap aja hilang jalannya. Kemana yang merah? Pasti bingung kan? Ada sebenarnya masih di sini. Lihat, ambil sebelah sini. Keluarnya dari sini. Kering. Aduh. Nah, sekarang yang lebih hebat lagi. Pelan-pelan. Satu saya masukkan. Dua-duanya saya masukkan sekalian. Nah. Oke, jelas sudah masuk. Sekarang kemana? Hah? Tak makan. Masuk. Sebelah mana nggak tahu kita masuknya. Ternyata masuk ke perut. Nah, jadi perut saya ini penuh dengan sapu tangan. Kita buktikan. Tapi sorry, saya punya teknik. Oh, it's amazing. Oh, apresiasi. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Sama-sama. Oke, selamat datang di dunia cuaca kebatinan di negeri para pendongeng yang diliputi kabut optimisme. Nah, luar biasa, hari ini saya kedatangan yang sangat fenomenal. Kalau di era 80 sampai 90 itu mungkin tidak asing lagi dengan keberadaan Pak Benz, Pak Benny Bambang. Tapi mungkin kalau untuk saat ini, anak Gen Z saat ini mungkin masih meraba-raba cari tahu tentang keberadaan Pak Benny seperti siapa, terus dari mana, terus profesinya seperti apa gitu. Tapi mungkin kalau misalnya direkam jejak, kalian mesti tahu semuanya. Oke, selamat bergabung di dunia sini Pak. Terima kasih. Gandeng Jeneng. Ini gimana? Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, luar biasa. Saya sempat surprise Pak tadi. Oh ya? Kegiatan seperti ini itu. Apalagi, wah, terhibur saya tuh. Oh iya, terima kasih. Iya, kalau membayangkan tuh mungkin dari mana caranya seperti apa gitu.
Tapi itu bagian dari proses gitu Pak Ben. Iya, iya, iya. Gini Pak Ben, yang pertama saya terima kasih karena sudah mau mampir di podcast kami ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah edukasi dan memberikan sebuah motivasi atau memberikan sebuah hal yang sukanya menarik untuk teman-teman yang melihat di situ. Oke Pak Ben. Ya. Gini Pak Ben, Ya. kita ngomong santai aja di sini karena nggak mau sepaneng ya. Pokoknya gini Pak Ben. Sekarang sibuk apa Pak Ben? Sekarang saya sibuk. Saya ya di samping juga ngulik sulap juga. Oh, Karena iya. kan kalau sulap itu kalau nggak dilatih terus juga Baik. akan lupa juga. Iya pasti ya. Sambil dulu dia juga jualan Iya pasti. di rumah. Oh, sekarang sudah Iya. mulai situ. Alih profesi. Alih profesi. Bukan sih, sebenarnya bukan alih profesi. Luntur berarti. Cuman sementara fokus di situ. Sementara, tapi masih konsisten ya. Masih, di ruang itu. masih. Kalau saya lihat di Pak artinya tuh di rekam jejaknya Pak Ben sendiri dulu di eranya itu kan banyak mendirikan tempat-tempat yang pelatihan sholat dan Iya. sebagainya itu. Mungkin betul. Terus sampai detik ini masih berjalan Pak Ben. Wah, untuk di luar saya nggak lagi. Oh, Sekarang masih. masih di rumah. Oh sekarang masih Iya, di rumah. Jadi di rumah saya buka masih ada studio untuk orang yang mau belajar, orang mau latihan atau mungkin mau beli alat sulap. Oh masih ada Ya, gitu. masih ada. Tapi kalau untuk Gensi sekarang ini gimana Pak? Ya, dia masih antusias. Saya lihat beberapa anak orang tuanya justru mendukung untuk belajar di tempat Untuk saya. belajar di Ya. situ gitu. Baik Pak Ben. Ini saya lebih agak masuk merusut ke dalam ya artinya Iya. itu. Prosesnya Pak Ben. Nah, karena ini prosesnya cukup, karena nggak mungkin lihat Pak Ben ketika dia performance sulap dengan saat ini wow gitu. Tapi kan dengan dinamika yang cukup panjang prosesnya itu. Gimana Pak Ben? Kok memilih ini jalan saya untuk memilih sulap itu? Oh. Jadi ini berangkat dari SD dulu ya. Oh SD. Oh ya, SD. Ya, SD itu ya. saya sudah mulai senang sesuatu yang klenik, Wis. yang Jogja, mistik. Ya. Mistik ya. Sehingga salah satunya ya belajar sulap itu yang paling yang bisa dipelajari saat itu. Oh, Jadi saya dulu belinya belajar nggak punya guru ya. Ya, sih. Belajar saya dari buah buku, beli buku di Dari buku. Malioboro, itu toko Malioboro buku namanya Intisari apa ya? Intisari ya, masih Intisari apa ya itu Iya. namanya itu di Malioboro itu. masih rame zaman dulu ya. Zaman itu saya beli buku di sana. Asik, Saya asik. pelajari Baik, baik. begini sehingga Asik. ya yang simpel-simpel aja yang saya Simpel, nggak ya. bisa. Itu pun teman-teman SD sudah wah gitu. Oh gitu. Kemudian melangkah ke agak dewasa, setiap alun-alun itu ada sekaten. Oh sekaten Itu ya, ada dulu tuh. orang yang main sulap di situ jual rahasia sulapnya. Iya. sekaten. Masih pakai stensil apa? Bukan printing apa namanya stensil. Oh stensil ya. Jadi tulisannya itu pakai stensil. Bagus. Belum ada print. Iya ya. Di situ belajar lagi, belajar di situ akhirnya berkembang dan akhirnya ya lumayan cukup banyak. Ya saya pakai selama itu buat untuk saya sudah mulai melangkah bekerja dan sebagainya. Saya pakai buat ya untuk pergaulan. Oh seperti itu ya. Belum profesional waktu itu. Iya. Masih untuk pergaulan. Oke. Karena kebetulan saya waktu itu megang salah satu resto Iya. di Jogja, resto besar juga. Asik. Karena sulap akhirnya Sel- resto itu terangkat jadi ya. terangkat. Oh seperti itu ya. Tapi cukup lama sih. Ya, di situ saya setiap minggu kita ngundang TK-TK. Iya. Ya, beberapa TK yang Betul, anggap dia punya potensi untuk bisa belanja makan di situ. Oke. Kita di situ main acara panggung gembira anak-anak. Oh iya masih ada Nah, panggung gembira anak ya, di situ. Gitu. itu jadi saya jadikan sarana untuk Sarana tuh promosi saya. untuk promosi gitu. Tuh. Luar biasa. Akhirnya dari situ akhirnya orang banyak kenal. Oh, ternyata dapat sulap Jogja kan gitu kan. Iya. Nah di situ ada yang ulang tahun Iya. diundang, kemudian ada di hotel yang punya hotel sekali pertama itu saya di hotel di Jogja itu sampai saya ngasih harga aja saya nggak bisa karena saya nggak ada standarnya waktu itu Iya, bingung. iya. Akhirnya kasir saya udah kasih kamu kira-kira kamu kasih harga berapa saya terserah ya. Tahun Ya saya kasih harga kasir saya waktu itu tahun 92 93. Wah itu sih. Karena Ngasih harga 75.000. Oke, nggak apa-apa dia mau ternyata. Nah dari itu mulai.
Itu luar biasa loh Pak, pilihan sulap itu. Tapi kembali lagi bahwa di masa-masa tahun segitu kan peminatnya untuk sulap sendiri kan masih terbatas. Pak. Ya, waktu itu belum ada harganya. Belum harganya. Ya. Belum ada. Setelah berjalannya waktu, Ya. di TV sudah mulai, ya, TV Jakarta khususnya ya, Benar. itu sudah mulai muncul seorang yang namanya Deddy Corbuzier. Oh, tahun-tahun 80-an, 90-an Setelah itu, ya betul. berarti. Benar. Baru di situ saya Mulai terangkat, boom, ya. saya berani menarik harga. Oh, Itu saya punya harga waktu itu. Iya, iya. Karena kebetulan yang dimainkan Deddy saya juga sering saya mainkan. Baik. Sehingga, loh, Jogja juga ada loh ternyata. Gitu banyak Iya, iya. yang bisa kan. Iya, iya. Terlepas dari itu ada sebuah komunitas ya Pak ya di Jogja sendiri. Ya, setelah itu kan banyak peminat, banyak murid. Saya hampir di Jogja, Jateng, Jogja, DIY ini hampir dulu berangkat sulapnya ya dari saya. Oh iya. Ya, sehingga untuk di Jogja sendiri saya membuat komunitas namanya Komunitas Magic Jogja. Oh, Magic Jogja ya. Ya. Dan kemudian yang Solo juga ada, Semarang juga akhirnya pada nyebar punya komunitas sendiri. Sampai sekarang masih eksis? Masih eksis. Oh, masih. Masih. Itu terobosan baru ya dengan terus gini Pak Ben, ini menarik juga sebetulnya kalau kita mengulik masalah sulap itu. Sulap itu sebetulnya kan hubungannya dengan apa namanya sugesti Pak. Ataukah itu dibagi Pak, sulap itu? Sulap itu ada apa-apa dan jenisnya seperti apa-apa gitu. Ya, sulap itu ada banyak cabangnya. Ada cabangnya. Ya. Wah, kayak minimarket Ya. cabangnya banyak itu. Jadi Oke. sulap itu sendiri kan namanya sebuah seni. Oh, semak iya. Nah, seni itu nanti ada dibagi, Genre, ada yang manipulasi, Iya ya. ada yang ilusi, Iya, ya kan? benar. Ada yang banyak sekali lah. Saya Ya. sampai nggak hafal lah diantaranya. Yang terakhir Ya. ini IT. Oh, itu ya. Nah, itu untuk trik-trik IT saya sudah nggak saya ikuti lagi, Oh. karena itu udah teknologi ya, Sudah teknologi. aplikasi dan sebagainya. Saya masih untuk yang cabang-cabang yang lain saya mengikuti semua. Artinya itu masih memang pasar sendiri ya memang ada sendiri ruang di situ. Oh ya, betul, seperti betul. itu sih. Tuh, jadi banyak cabang termasuk pengembangan trik-trik itu juga sekarang sudah mulai berkembang luar biasa. Luar biasa. Ya, benar. Walaupun banyak ya sudah dibongkar-bongkar itu, Benar, ya itu tantangan buat kita. Tantangan ya. Tantangan, wah, gimana caranya supaya meramu trik sulap ini jangan sampai audien atau ini mereka sudah pernah nonton ini, kita harus bisa pandai-pandainya memanipulasi lagi. Iya. Jadi kita inovasi lagi. Benar ya. Sepakat dengan itu sih Pak. Tapi sekarang udah kerasa ya Pak ya dengan progres apa namanya zaman saat ini itu. Wah, terasa sekali. Karena Beda. semuanya sudah ke media semuanya dan Betul. bahkan kita tidak perlu lari ke private di tempat-tempat itu kita cuma lihat Di layar di monitor layar aja ya. monitor kita bisa tumbuh berkembang Betul. di situ gitu. Betul. Ini Pak Ben, ada sebuah keluhan sebetulnya kalau kita ngomong masalah apa namanya dunia magic itu, karena hubungannya dengan yang jenengan kulik tadi di situ ada hubungannya dengan mistis. Kalau tidak bisa ngerem artinya itu remedal ya nanti berbelok ke dunia goib dan Betul, sebagainya. betul, betul. Itu gimana Pak Ben dengan melihat fenomena seperti itu? Ya, itu pilihan ya. Oh Sebuah iya, pilihan kembali ya. lagi ke pilihan di situ. Betul. Karena orang kan kalau sudah mulai mempunyai pilihan untuk menuju sesuatu kan kita nggak bisa mengerem lagi. Oh pasti ya. Nah, banyak juga sih teman-teman saya yang akhirnya lari ke perdukunan, Iya. lari ke motivator juga banyak, lari ke istilahnya itu apa? Kalau lebih ke entertain Entertain ya. khusus memang kalau entertain sih masih oke lah ya. Iya. Tapi kalau udah melenceng ya, sifatnya yang agak-agak negatif, agak-agak itu yang mungkin saya yang agak Oh, kurang mengena di hati Iya. saya. padahal itu sebetulnya mudah dan enak kalau ketika masuk. Waduh, luar dibumbui biasa. dengan apa Betul. mistis-mistis seperti itu gitu. Betul. Itu menarik. Ya. Satu sebetulnya miris Pak Ben. Kalau kita mau bicara tentang apa namanya lihat fenomena seperti itu, karena saya menyaksikan dan saya lihat dia itu ya karena mungkin saya tidak bisa tidak bisa memaksa seseorang terus kemudian dia berada di situasi seperti itu. Cuman ya nek ngono mbok aja ngono kan. Nek apa daya saya kan seperti Iya, betul. Iya, memang itu kembali ke pribadinya masing-masing ya. Lagi. Ya karena apa? Kalau saya pribadi sih, saya mungkin tipikal orang yang nggak bisa
nggak tega ya. Iya. Sehingga saya itu tidak ingin mencelakakan orang, tidak ingin melukai orang, sehingga sensitif sekali saya hal-hal seperti itu. Karena mungkin saya pribadi termasuk apa ya, dulu pernah trauma seperti hal-hal seperti itu, sehingga mungkin muncul kesadaran semakin tua, mungkin semakin jiwa saya semakin matang dan sebagainya. Sehingga kalau bisa ya kita jalan lurus-lurus saja. Itu pakai ilmu alam tuh. Ini ya didengarkan luar biasa. Ini jeru loh sebetulnya sambil sebuah kalimat tadi loh. Semakin tua harusnya kita semakin merunduk, bukan mengambil peluang. Nah, ini aku seperti gini terus aku gimana lagi Gus? Nah, tapi kembali lagi bahwa hidup itu sebuah pilihan dan akumulasi dari sebuah intercept, kita yang harus cerdas untuk memilih semua jalan itu. Gitu Pak Ben ya. Setuju seperti itu. Terus gimana Pak Ben, tantangan ketika memilih jalan, apakah untuk secara ekonomi dari keluarga sendiri? Kalau saya memilih untuk, saya sebetulnya ya sama-sama di bidangnya di art itu. Saya itu sebuah, kalau kita ngomong masalah seni kan naik turunnya drastis ya Pak. Nih pas lagi PI atau pas lagi ke atas itu kan, wah disanjung-sanjung di Subio gitu. Tapi ketika down itu gimana Pak? Ya. Kembali ya, itu saya juga percaya yang namanya kehidupan. Ya. Yang namanya kehidupan itu pasang surut. Ya pasti itu Pak. Ya. Nah setelah itu kita harus, saya terus terang, ketika posisi saya dulu, ya istilahnya top-topnya ya. Ya pasti. Ya, itu saya sempat ya istilahnya sempat terlena atau mungkin ya. Oh iya. Sehingga mulai dari situlah akhirnya sekarang dalam kondisi yang tidak seperti dulu, ya kita akhirnya menyadari bahwa ternyata hidup itu tidak selinier yang seperti dulu. Sehingga di situ saya akhirnya kembali ke flashback kehidupan, bahwa saya harus menyadari semua itu, itulah takdir. Kalau ngomong ngulik masalah takdir dan linier kayak gitu kan. Dan kita harus mensyukuri aja sekarang dalam kondisi yang apapun, kita harus syukuri, tapi kita pernah ke sana, kita harus bisa ke sana lagi. Oh iya. Dan itu walaupun dengan cara jalan yang lain. Iya pasti itu Pak. Tapi tetap harus yang jalan lurus. Oh iya sih. Sudah diwanti-wanti lurus ternyata yang masih ada jalan untuk berbelok di situ. Terus gitu Pak, dan artinya itu apakah ada influencer atau sebuah inspirasi ke memilih jalan sulap ini? Maksudnya? Sebuah jadi inspirasi. Saya itu dulu mengidolakan sosok ketika mau memilih sebuah sulap itu. Ada buat Pak? Saya sementara kalau istilahnya mengidolakan itu hampir semua pesulap tak idolakan. Karena setiap pesulap itu punya karakter sendiri-sendiri. Oh, iya. Sehingga saya ketika nonton mereka itu saya ambil apa yang kira-kira cocok buat saya. Oh, yang bagus kemudian disesuaikan kayak gitu ya. Kira-kira apa mampu nggak saya melakukan seperti itu? Seperti itu ya. Jadi buat saya idolakan semua. Saya nggak mengidolakan satu persatu, tapi hampir semua pesulap dari mulai yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Iya benar sih. Ya, bahkan sampai yang ada presidennya dunia sulap itu datang ke Indonesia di Bali waktu itu sempat saya datangin ke sana. Saya sempat karena saya merupakan idola juga buat mereka. Kemudian saya cari ilmu dari dia, akhirnya begini ini yang harus saya untuk pembekalan hidup saya. Luar biasa itu, keren Ben. Oke, terus ini Pak Ben. Ini kan kadang saya perhatikan juga sulap itu kan kalau orang sulap sendiri magister itu selalu idealis dan sendiri itu, jarang menggunakan kolaborasi gitu. Kalau yang lain tuh mungkin bisa ya, atau apakah itu seperti itu Pak? Artinya kan kalau yang lain tuh sering ya kolaborasi ya gitu, tapi kalau sulap yang saya amati itu selalu dia tuh single facting. Oh, sebenarnya gini, mereka itu apalagi yang ngambil aliran ilusi ya. Oh, yang ilusi. Ya kalau ilusi itu dia nggak mungkin sendiri, dia timbul. Oh, ada timbuknya. Ya. Cuman yang tampil memang sosok itu sendiri ya. Oh, gitu. Cuman mereka dalam permainan itu mereka timbuk. Oh, teamwork ya. Ya, kalau enggak salah satu timnya aja yang gagal, taruhlah salah miss gitu ya. Iya.
efeknya semua ya. Ya, kacau. Kacau semua. Bisa mencelakakan kan. Banyak kejadian toh. Nah, itu karena terjadi salah satu krunya atau timnya itu blank. Seru itu, Pak. Tapi kalau saya kan ngambilnya alirannya aliran manipulasi. Manipulasi. Ya, oke. sehingga saya single factor. Single factor. Ya paling bawa partner sifatnya untuk bantu-bantu setting aja kan gitu ya. Tapi untuk tampil saya tidak butuh. Di luar perform itu, Pak. Artinya itu pernah kejadian di luar dari prediksi nggak, Pak? Ketika pas perform itu punya pengalaman di situ nggak, Pak? Oh ya, pastinya lah. Tapi kita harus pandai-pandainya istilahnya memanipulasi lagi. Untuk menyiasat. Sebenarnya permainan ini gagal, tapi supaya mereka Berarti lebih ke improving ya? improve. Oh, lebih ke improving. Ya, diarahkan ke improve-nya. Benar sih. Ya, saya kalau enggak kita mati kutu. Ya, pasti. Kita pesulap itu harus fokus ya. Ketika kita perform, itu satu gagal jebret itu kalau kita drop, Iya, pasti itu. Karena teknik yang lainnya psikologis tadi. betul, ya. betul. Benar sih. Makanya kita harus bisa improve. Oh gitu. Termasuk bagian dari itu, Pak, untuk kita performan itu ada apa namanya tim yang kemudian jadi penonton diajak masuk itu. Oh, Salah itu- satunya tim juga di situ. Itu bisa ada trik-trik yang membutuhkan namanya combi itu. Oh, zombie. Ya, Oh. itu seolah dia penonton. Iya, iya. Ya, kita Pada ajak settingnya naik. teman gitu. Betul, itu ada trik yang membutuhkan seperti itu. Jadi ya yang namanya itu hiburan Iya, sah-sah pasti. saja toh. Sah-sah saja. Apalagi sekarang itu sudah mulai editing sangat sipil dengan media ini. Gitu. Buat terobosan lagi nggak, Pak Ben, untuk 2025 ini? Ya mungkin kasih dikit lah. Ada kolaborasi dengan Deddy Corbuzier lagi mungkin, atau mendatangkan dari luar negeri lagi atau? Untuk rencana itu sih kayaknya belum, karena saya lihat perkembangan sulap memang rada meredup ya. Sama semuanya. Ya, agak meredup sehingga kita fokus ke intern dulu aja. Ya. Kalau untuk arah ke sana kayaknya saya lihat teman-teman saya seperti yang idola saya yang selama ini aja alih profesi. Alih profesi semuanya. Itu idola saya yang anggap dia, saya hormat dengan dia Iya. karena dia muncul di Indonesia sehingga saya terangkat. Termotivasi Saya kan. angkat topi dengan dia. Dia sudah alih profesi sehingga apa adanya. Oh, asik. Tapi tetap masih ada koneksi, Pak. Masih ada komunikasi dengan teman-teman yang Oh belum berkomunikasi. masih. Tapi jawabannya juga close ya. Ya, Saya tetap sama. keadaan yang membuat saya Keadaannya. seperti itu. Ya cuman ya kamu harus pandai-pandainya mengolah aja, meramu untuk supaya kamu survive itu aja. Oh gitu ya. Itu kembali ke pilihan lagi ya, Pak. Ya. Anak-anak ada yang terjun di Nah itu, Sulap. saya punya anak 3 itu nggak Oke. ada satupun yang tertarik, tidak ada tertarik. nggak ada yang tertarik sama sekali. Saya sendiri heran, padahal ya mungkin mereka karena jenuh lihat alat yang begitu berantakan di sana setiap hari mungkin sehingga nggak mungkin malah justru nggak tertarik di situ. Padahal saya amati sendiri, wah ini lahan ya, seandainya ada seperti itu. Banyak orang ya artinya di luar sana ketika dapat kesempatan itu, apalagi kita bisa ada tentor tutor dari orang tua sendiri kan kapan lagi gitu. Betul, Momen betul, seperti itu sebenarnya itu. sebenarnya, tapi ya mereka pilihan lagi ya, sehingga saya nggak bisa, karena sulap tuh gini, sulap itu juga panggilan hati, Oh iya. sehingga kalaupun misalnya saya harus paksakan anak saya harus main, itu hasilnya nggak optimal. Karena dipaksa ya. Ya, karena mereka belajar unsurnya paksa atau mungkin bukan panggilan hati, Iya sih. dan hasilnya pun tidak maksimal, sehingga saya pun ya oke lah, mungkin nggak ada, buat saya nggak ada regenerasi lagi. Hebat loh Pak Ben itu. Tapi sempat buat itu nggak Pak Ben? Kalau dulu kan masih ada disk VCD dan sebagainya itu. Sekarang mulai terobosan buat buku-buku atau menulis di story atau di media platform lain itu enggak? Belum. Kalau dulu kan, nah ini seperti ini. Ini kan baik, paket baik. ini. Tahu satu paket itu. Ini saya dulu Indonesia satu-satunya, bahkan idola saya aja ya yang top itu Deddy Corbuzier itu beli alat satu paket ini. Satu paket. Ya. Ini dulu satu paket dengan VCD, belajar sendiri dengan VCD. Iya, saya lihat dulu di VCD-nya itu Pak. Ini udah termasuk alatnya, garansi pasti bisa. Satu paket itu ya Pak. Satu paket termasuk alatnya, VCD-nya ada 2, demonya dan satu cara belajarnya. Ada berapa Pak untuk satu paket itu? Itu ada 25 alat. 25 Ya, alat. 25 alat itu saya jual dulu tahun 90
9 ya dari mulai 95 itu saya jual. Poslek ngangkat-ngangkat Ya, gitu ya. itu 1,5 juta ya kayak Cepat ya Pak ya. saya pesen ininya aja. Ya. Itu 500 minimal tasnya. Iya, Itu sampai habis. Oh, itu memang jenengan buat sendiri ya Pak Ben? Artinya membuat apa namanya Ya inovasi sendiri. inovasi sendiri Iya. gitu. Iya. Oh, tapi nggak artinya kalau yang di apa namanya yang di pesulap yang lain itu apakah mereka itu berinovasi sendiri atau ada langganan untuk? Ya mereka sekarang sih sudah online ya. Online Sekarang ya? sudah. Dulu kan belum ada online. Ya sih. Ya belum ada, sehingga ketika saya bikin kayak gini nih, mereka sesuatu yang wah ini sesuatu yang baru, dan di sini kan cocok buat entrepreneur, Ya. eksekutif muda, Iya, marketer, betul. Ya, public public relations, relations, ya. ya kan. Ya, ini kan salah satu saya arahkan supaya ini sulap ini tidak hanya untuk pemain sulap, Ya. jadi juga ini bisa dipakai buat mereka-mereka yang seperti yang sering berhubungan dengan audio, Iya, betul, ya. Mereka butuh untuk ice breaking. Oh, Inilah. seperti itu ya Pak. Ya. Jadi ini alat sulap yang bukan untuk pesulap aslinya. 90% itu berarti akumulasi dari ruang bawah sadar ya. Betul. 5% sadar Sadar, berarti. ya. Luar biasa. Ini menarik ini sebetulnya. Pak Ben, waktunya sebetulnya durasinya cukup lama loh ini kalau nggak bakal ada apa namanya nggak bakal tamat-tamat terus karena cerita Pak Ben itu ternyata menginspirasi banyak banget itu. Jadi gini Pak Ben, satu masih di kan nggak Pak Ben? Artinya di satu alat itu mungkin kalau dari teman-teman sendiri pengen mengendaki atau apa namanya mau beli alat sulap untuk satu paketnya itu mungkin masih produksi nggak Pak Ben? Kalau alatnya sih masih ada, cuman Masih untuk alat. VCD-nya kan sekarang sudah nggak pakai VCD lagi Oh, ya, mungkin flash bisa disk dan diganti flash sebagainya disk ya. itu ya. Ya mungkin bisa di transfer ke sana mungkin ya Oh. gitu. Karena sekarang kalau VCD mereka nggak punya player sekarang. Oh gitu. Terus kok nggak emar Pak Ben artinya itu? Itu kan riset penemuan ya artinya sebuah menemukan kita riset membuat sebuah apa namanya media terus kemudian jadi bisa dioperasikan itu terus dengan adanya jalan pasti dengan adanya peradaban seperti ini terus alat-alat cuma ditumpuk itu apa nggak sayang Pak Ben? Sebenarnya nggak ditumpuk, masih saya jual. Masih saya dijual jual ya? online. Oh, gitu. Ya. Tapi sering dipakai untuk performance gitu. Ya, mereka pastinya kan, saya kan punya semacam ada grup sulap di Indonesia ini. Oh iya Ya, udah begitu. sehingga Oke. saya nawarkannya di situ udah setiap hari saya masih ngirim sampai ke Kalimantan, sampai ke Batam dan Oh iya. sebagainya. Iya. Oh, tapi secara progres sendiri grafiknya Ya gimana? memang nggak sebagus dulu, Oh. nggak sebagus dulu. Untuk ketertarikan anak muda gitu. Ya nggak sebagus dulu lah, tapi ada aja lah, ada aja. Sebetulnya bagus loh ini kalau kita ngulik masalah sulap itu karena hubungannya dengan emosi terus kemudian kesadaran dan sebagainya itu. Jadi penting untuk anak-anak usia dini, usia masih mereka bertumbuh secara masih pencarian itu. Penting banget sebetulnya di situ itu. Harapan saya untuk untuk generasi atau untuk orang tua yang mereka sekarang sudah bingung dengan keberadaan anaknya yang 24 jam memakai media sosial itu, ini alternatif yang terbaik kita mau belajar untuk mendidik anak di situ. Iya, betul. Iya sih. Karena juga ini melatih otak kanan otak kiri. Iya, secara Ya kan? motoriknya berkembang ya Betul, Pak ya, seperti betul. itu sih. Dan juga gini, nih yang sebenarnya tanpa mereka sadari kadang-kadang Asih. Ya Pak. orang yang punya ilmu sulap Iya. itu kalau kita masuk di dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu, Iya. ketika kita sempet lah kita memainkan demo di depan mereka itu Oh, seperti ya. 1-2 trik aja, Dua trik ya. mereka bau gitu kan, Presis ya. Ya, mereka akan ingat terus sama kita. pasti itu. Jadi kita bisa menjual diri gitu Secara itu. branding Ah, sosial ini. branding. Ya? Oke. Nah itu sebenarnya sangat efektif sekali. Oh gitu ya Pak. Ini yang saya agak miris ya Pak. Ini kalau Kenapa? semacam kayak alirannya, ini saya bukan saya bukan ngurasi atau negatif ke situ. Itu kalau yang di aliran Kalimbat itu lebih ke apa sih Pak? Sulap juga, Oh, sulap. sulap ya. Iya, tapi trik pakai juga itu. trik juga ya. Ya cuman alirannya dia aliran ekstrim. Oh ekstrim gitu. Ya. Oh
Kan alirannya kembali lagi saya tadi bilang. Alirannya disulap itu banyak sekali. Tapi orang tua seandainya dia tidak bisa mempelajari itu dan tidak tahu batas apa ukurannya itu justru malah berefek ke negatif ya. Ya, kembali lagi kita dalam menyikapi ya untuk menonton sebuah hiburan ya. Ya. Tapi ya kembali lagi itu hiburan ya kita nggak bisa. Ya sih. Kembali lagi bahwa itu hubungannya dengan hiburan. Ya. Oke Pak Ben, ini ada satu pertanyaan yang mungkin ini semeriwing ya saya menganalogikan semuanya itu. Tapi roto. Ya itu kembali lagi bahwa sudut pandang sih menurut saya itu terkait masalah alat-alat perdukunan itu maksudnya itu. Seperti apa Pak Den? Iki maksudnya Ya. sekarang kan sudah terbuka ya media itu artinya tidak ada sesuatu yang ditutupi ya bakalnya ya ketok ngono lho maksud seperti itu. Ya, memang era-era terbukaan sekarang. Era terbuka itu. Jadi saya itu dulu juga memproduksi Oh iya pasti. alat-alat khusus untuk perdukunan. Itu loh men ngeri banget alat perdukunan itu. Sampai maaf ya, kalau ini boleh saya sampaikan, saya itu sampai diundang Ki Joko Bodo ke rumahnya Aduh, di Jakarta sana. gimana? Ki Joko Bodo itu seperti apa itu? Ya. Ya. Itu sempat belajar beberapa banyak trik yang khusus untuk perdukunan. Ya, itu semua trik. Trik semua ya Pak. Kemudian Gendeng Pamungkas. Waduh. Kebetulan dua-duanya kok almarhum ya. Oke. Itu dia datang ke sini Oh, nemui saya sempat ke situ ya Pak ya. Oh gitu. sama anaknya Boy namanya itu. Oh iya. Saya ingat persis. Belajar. Karena gini, saya mumpung mempunyai trik sulap, ketika para paranormal itu membutuhkan alat-alat yang untuk ini sehingga saya kemas demikian rupa, Baik ya. sehingga ternyata daya pasarnya ada gitu. Iya sih. Benar. Apalagi ya paranormal yang di daerah sekitar Jogja sekitarnya sini. Energi menyerap energi yang sama. Secara algoritma kan seperti itu ya Pak. Ya. Contohnya Pak Ben. Ya, contohnya begini. Contoh ya. Contoh. Ini pesanan khusus kebetulan dia. Dia setelah dari Pak Ben, Oke. saya minta jenglot. Wis. Bisa. Oke. Kita bikinkan jenglot. Ya. Terus gimana supaya Pak Ben supaya mistik, kelihatan mistik jenglotnya supaya ya gampang. Dikombinasi dengan tempat. Kotak. Tempatnya iya ada sih. tempatnya. Oh iya sih. Nah, terus ya nanti ketika tempatnya itu kamu simpan di situ kan orang suruh ngambil enteng. Iya pasti. Ketika jenglotnya masukin di situ, dia nggak bisa ngangkat. Orang-orang udah bilang, wah gila ini berarti jenglotnya luar biasa ini. Ada kodamnya. Orang sekarang itu mesti ada gitu isiannya gitu. Nah, itu diantaranya. Oh, salah satunya diramu dengan bahasa. Oh iya, Wah. mereka punya bahasa Oh sendiri. punya bahasa sendiri. Ya, Itu jinlot men. Satu diantaranya ya mungkin kalau dibuka itu sampai 7 tahun mungkin kita dibahas. Karena Pak Ben sendiri kan punya stok banyak untuk situ. Tapi masih ada Pak Ben artinya itu. untuk Yang masih punya kolega yang masih Pak Ben. permintaan Ready ada, stock Pak. permintaan banyak. Cuman Oh. sementara kan kebetulan saya kan tidak hanya saya bikin sendiri, saya harus membikinkan ke orang lain ya. Iya. Dalam arti kata, tolong saya bikinkan. Nah, ini mereka sudah nggak ada juga orangnya. Karena itu memang khusus bikinnya, jenglot tuh. Wah, Jenglot itu khusus, itu diambil dari kepalanya itu diambil dari kelelawar. oh iya toh. Ya, itu betul-betul ini tuh kelelawar, terus Pada itu. dikombinasi dengan jadi tulang-tulangnya tulang betul tulang tapi hewan. Oh, tulang hewan. Ya. Jadi kan kalau kelelawar kan mirip manusia itu. Tengkoraknya itu. Apakah sama ya Pak ya? Artinya menanamkan sebuah sugesti sama dengan santet. Oh iya, aku ngomong seperti itu. Ya Apakah itu sama sebenarnya kembali lagi itu kembali ke sugesti. Ya, sugesti lagi. Ya, tinggal Karena orang tuh percaya atau enggak? iya, karena hubungannya semua itu hubungannya dengan sugesti. Kembali lagi bahwa 95% adalah di luar kesadaran. 5% adalah sadar. Kalau percaya goib, seperti itu. Karena goib semua yang menciptakan dari prasangka kita sama pikiran. Tuh, setuju. Gitu ya Pak Ben ya. Luar biasa loh narasumber hari ini itu. Saya tidak ngomong tak kedua itu kayak banget ada Ben. Oke banget sebetulnya itu. Itu Pak Ben. Saya terima kasih banget. Terima kasih banyak. Atau mungkin masih ada yang bisa
di apa namanya? Sebenarnya saya di sini tuh kamu mungkin nggak lihat. Pripun, Pak? Saya bawa teman juga sebenarnya. Nah, Oh ini. iya pasti lagi. Nah, Aku ini. rada merinding itu. Ini merinding Cuman memang banget. teman saya ini memang bisa menjadi apa saja. Oh. Cuman This nggak lihat. is something di sini. Iya. Wes. What is that? Nah ini. Wes. Ini. Wes tenang Tuh, ya. tuh, tuh. Oh iya. Tuh. Wih, duh. Tuh. Tuh. Oh, tenang. Muncul sesuatu toh ini. Di luar prediksi loh ini. Oh iya toh. Wah, tenang. Iki tikus tenan ya? Iya. Bener iki tikus. Iya. Iki nek tikus tenan malah kemerinding iki. Tuh loh. Iki udah. Iki tikus tenan so. Tikus goib ini. Tikus gaib. Tikus bener loh ini. Enggak, ini boneka. Neng ya secara kemasannya menarik ya. Saya bayangkan kalau ada orang di sini 4 itu tertata-tata ya, latah gitu mungkin langsung, aduh, Bani so penasaran bener sih itu. Gitu. Menarik loh. Oke, bahas segmennya yang mau dikupas di sini. Itu. Wah ya kalau ini kalau saya harus mainkan alat ini, Wah, ini kapan seminggu nggak habis ini. Loh, seminggu nggak habis. Satu paket berapa Pak? Ini baru permainan untuk close up ini. Untuk close up ya? Close up. Kira-kira durasi kalau saya beli atau ada teman-teman yang memang mau beli sendiri itu untuk belajar ini butuh pendampingan atau Mau kalau sekarang mungkin pakai langsung belajar dengan saya aja. Oh, gitu. Karena kan saya belum mau yang dulu kan belum saya transfer ke flash disk dan sebagainya. oh sekarang harus visual ya? Ya, visual aja. Karena belajar itu hanya 5 menit pasti bisa. Satu track Tidak 5 ada menit. hubungannya dengan kapasitas seseorang itu berarti. Kan kapasitas seseorang itu beda-beda tuh Pak. Oh ya ada. Cuman ini kan gini. Ini kan yang bekerja alatnya. Oh iya sih. Jadi bukan ya kalau kecuali yang skill ya. Yang Ya, skill skill itu ya. butuh waktu lama. Tapi kalau ini kan kita hanya semacam operator aja. Operator ya. Ya. Oh benar ya. Semacam operator sehingga yang bekerja alatnya. Cuman kita yang melakukan operator lah gitu. Boleh Pak Ben. Nanti kalau misalnya ada teman-teman sendiri kalau kepingin atau belajar lebih lanjut itu nanti biar dikasih informasi tentang apa namanya Basecamp ya Pak. Iya boleh. Atau datang Di langsung studio ke- aja. di studionya Pak Benz. Saya di Kerapiak Wetan, Kerapiak Wetan. baik. Panggung Harjo Suwon Bantul. Oh iya deh. Jadi Kerapiak Wetan itu nanti nomor 150. Pak RT. Besok kalau sudah sampai Kerapiak tanya Pak RT itu langsung dialokasikan sama Pak Ben. Baik, terima kasih banyak Pak Ben atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan di kesempatan waktu ada apa namanya ada project atau bisa ngisi performan di studio kami sini. Siap. Awal dan mudah-mudahan bisa digedok tularkan sih bahasa gitu untuk anak cucu. Karena anak cucu itu sebetulnya yang bisa ditinggalkan adalah sebuah warisan karya gitu. Tuh. Ilmu Ilmu karya. yang bermanfaat itu. Oke, untuk segmen hari ini kita banyak belajar tentang apapun itu. Yang pasti tetap stay dan kita fokus dengan diri kita sendiri. Di gembol, aja mendasol, di gua, aja kemrosa.